Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana sejarah peradaban Islam di dunia. Begitu panjang Islam menorehkan catatan-catatan sejarahnya sehingga membentuk sebuah peradaban di dunia. Di sini kita akan bahas dengan singkat dan jelas supaya kita semua bisa paham. Dikutip dari teori periodisasi Harun Nasution dan Nurujaman Siddiqui, sejarah peradaban Islam di dunia terbagi menjadi 3, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern hingga sekarang. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik dimulai sejak tahun 650 Masehi hingga 250 Masehi nih. Periode ini terbagi menjadi 2, yaitu fase ekspansi integrasi dan puncak kemajuan dan fase disintegrasi. Lalu bagaimana fase ekspansi integrasi dan puncak kemajuan ini? Peradaban Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saat itu Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi seorang pemimpin agama saja, melainkan sebagai pemimpin penduduk kota. Ia bisa dibilang saat itu menjabat sebagai kepala negara. Di bawah kepemimpinannya, Islam pun semakin kuat. Ini dibuktikan dari banyaknya peperangan yang dibenangkan oleh kaum muslimin, bahkan seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Namun di tahun 632 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, mulai banyak kekacauan yang terjadi. Ini dikarenakan setelah wafat, beliau tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya. Hingga akhirnya banyak suku yang melepaskan dari kekuasaan Madinah. Bahkan ada beberapa orang yang menolak agama Islam dan mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Selain itu, orang-orang juga banyak yang tidak mau membayar zakat. Padahal selama Nabi Muhammad SAW hidup, keadaan Madinah itu damai-damai saja. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian masuk pada masa Khulafaur Rasyidin. Pergantian pemimpin pun silih berganti, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Nah, pada dinasti Bani Umayyah inilah pemerintahan yang tadinya demokratis berubah menjadi monarki. Kerajaan yang turun-menurun. Ibu kota negara pun dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Namun, pada zaman ini juga telah terjadi ekspansi besar-besaran. Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan, yakni meliputi Afrika Utara, Palestina, Syria, Spanyol, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, Uzbek, dan beberapa wilayah di Asia. Setelah berakhirnya dinasti Bani Umayyah, kemudian digantikan oleh Khilafah Abbasiyah. Kekuasaannya berlangsung dari 750 Masehi hingga 1000 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, ibu kota negara yang tadinya Al-Hashimiyah pun dipindahkan ke daerah Baghdad, tujuannya untuk menjaga stabilitas negara. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang sangat pesat. Selain itu, banyak juga pembangunan seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, keperluan sosial, dan farmasi. Oke, kita lanjut ke masa disintegrasi yang dimulai pada tahun 1000 Masehi hingga 1150 Masehi. Masa disintegrasi merupakan masa di mana terjadi perpecahan dan kemunduran politik umat Islam. Nggak hanya itu, bahkan kekuatan militer Abbasiyah juga mengalami kemunduran. Beberapa dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad antara lain bangsa Persia, bangsa Turki, Kurdi, dan bangsa Arab masuk ke periode kedua nih, yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan terbagi menjadi 2, yaitu masa kemunduran 1 dan masa 3 kerajaan besar. Masuk ke masa kemunduran 1, sesuai dengan namanya masa kemunduran 1, pada masa ini Islam mulai mengalami kemunduran sebab Genghis Khan yang berasal dari Mongolia sedang gencar-gencarnya untuk melakukan ekspansi wilayah, dan salah satu kerajaan yang menjadi target adalah kerajaan Islam.
Kulangukan yang merupakan cucu dari Genghis Khan ikut juga melancarkan serangan ke daerah Baghdad, sehingga banyak khalifah dan sebagian besar penduduk yang meninggal dunia. Tidak hanya Baghdad aja, namun daerah-daerah lain seperti Syria, Persia juga ikut diserang olehnya. Di samping itu ternyata di Spanyol juga terjadi peperangan antara dinasti Islam dan raja-raja Kristen. Peperangan ini pun berujung kekalahan dinasti-dinasti Islam. Lalu masa tiga kerajaan besar. Meski telah mengalami kemunduran di fase sebelumnya, di masa tiga kerajaan besar ini Islam mulai mengalami kemajuan lagi. Apa saja sih tiga kerajaan besar yang dimaksud? Nah, tiga kerajaan yang dimaksud yakni Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kemajuan Islam pada masa ini diawali dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kerajaan Utsmani yang berhasil menduduki Istanbul pada tahun 1453 Masehi. Kemajuan Islam pun semakin berkembang semenjak munculnya dinasti-dinasti baru di Persia yang menjadi cikal bakal kerajaan besar di dunia Islam. Lalu Kerajaan Mughal di India yang dipimpin oleh Raja Akbar juga mulai menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama yang diberi nama Din Ilahi. Nah, pada masa kepemimpinan Raja Akbar, kemajuan di bidang politik berkembang sangat pesat. Namun, sebaliknya, ilmu pengetahuan di masa ini malah mengalami kemunduran. Tidak lama setelah masa kemajuan Islam, di tahun 1700-1800 Masehi, mulai banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan di sejumlah daerah seperti Syria dan Lebanon. Hal ini pun menyebabkan Islam mengalami kemunduran kembali. Ditambah lagi, negara-negara di Eropa semakin kuat dan berkembang. Yang terakhir masuk pada masa periode modern. Nah, kalau periode modern ini berlangsung sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Bagaimana peradaban Islam pada masa modern? Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain.